Bab 593. Lembah Raja Obat. Roni Ouyang dengan tersenyum mendekatinya, tatapan tertuju pada Klu Tang, senyuman sangat manis, lalu mempersilakan, "Klu, ayo masuk." Klu Tang sudah berani ke sini, tentu saja tidak takut apa-apa. Dia pun masuk ke dalam villa. Di ruang tamu, Klu Tang memandang Roni Ouyang dan berkata, "Di mana Kingston Jiang?" Roni Ouyang pun menjentikkan jari dan berkata, "Sajikan teh." Tidak lama kemudian, ada orang yang menyajikan segelas teh. Klu Tang tidak meminumnya. Dia mengetahui bahwa orang yang di depannya ini adalah wakil ketua Sekte Gu, orang keluarga Ouyang. Sekte Gu sangat mahir racun Gu, mungkin saja sudah melarutkan racun Gu di dalam teh ini. "Aku tanya padamu, di mana Kingston Jiang?" Raja Naga sedang keluar menjalankan tugas. Roni Ouyang berkata, "Raja Naga membunuh ketua Sekte Gunung Tian Shan, sekarang diteror oleh Gunung Tian Shan, dia mengkhawatirkan keselamatanmu, pun memerintah aku untuk mengutus orang menjemputmu kemari, baik-baik melindungimu, setelah dia selesai menjalankan tugas, akan segera kembali. Kamu tidak perlu membohongiku, jangan mengira aku tidak tahu, kamu memaksa Kingston Jiang memakan racun Gu, pasti kamu sudah memaksa Kingston Jiang melakukan pekerjaan lain." Klu, kata-katamu ada yang salah." Roni Ouyang melambaikan tangan dan berkata, "Aku sudah memberikan obat penawar pada Kingston Jiang. Kingston Jiang juga mengetahui, dia tidak mungkin bisa kembali, karena sudah membunuh ketua Sekte Gunung Tian Shan, jadi akhirnya memilih bergabung dengan kami. Kingston Jiang mengetahui, setelah kembali, pasti tidak bisa menjadi Raja Naga dan Putra Surgawi. Tapi kami ada cara membantu dia masuk ke dunia politik, pemilihan umum tahun depan, saat pemilihan Wang, dia pasti akan menjadi Wang negara Dacia, sedangkan kamu akan menjadi Ratu Wang." Klu Tang tidak akan percaya dengan bualan Roni Ouyang ini. Dia lebih percaya, bahwa Kingston Jiang pasti terpaksa. "Di mana Kingston Jiang? Aku mau berjumpa dengan dia." "Baik, aku akan mengutus orang mengantarmu ke sana." Roni Ouyang juga tidak menolak, memerintah, bahwa Klu berjumpa dengan Kingston Jiang. "Baik." Beberapa anak buah pun mengangguk kepala. Setelah itu, membawa Klu Tang pergi. Saat ini, Kingston Jiang sudah berada di sekitar lembah langit jalan masuk ke Gunung Tian Shan. Lembah langit ini dikelilingi gunung, hanya ada satu jalan ini untuk masuk ke dalam. Di lembah langit, Kingston Jiang duduk di sebuah batu, pedang pidana ditancapkan di dalam tumpukan salju. Launa dan Laura berdiri di belakang dia. Salju beterbangan, permukaan tanah pun dilapisi serpihan salju. Tetapi salju yang jatuh di badan Kingston Jiang langsung meleleh, sedangkan dua kakak adik kembar yang di belakang dia, malah sudah ditutupi tumpukan salju. Bernard Qi berdiri di kejauhan, dengan tenang memandang ke arah jauh. Tidak ada yang bersuara, kondisi sangat tenang. Tidak lama kemudian, di depan muncul segerombolan orang, sekitar 30 orang, ada pria, juga ada wanita. Yang menjadi ketua adalah senior tua berusia 60 tahun, berambut putih panjang, memakai jubah berwarna putih, di jubahnya ada terukir kata, "Obat." Melihat mereka, Bernard Qi langsung maju, muncul di depan Kingston Jiang dan berkata, "Orang Lembah Raja Obat, senior tua itu adalah ketua Lembah Raja Obat, memiliki julukan Dewa Obat, pencapaian seharusnya sekitar tingkat 5. Bunuh semua orang Lembah Raja ini, aku yakin kamu memiliki kemampuan ini." Mendengar perkataan ini, ekspresi Kingston Jiang pun menjadi serius. Lembah Raja Obat. Dia tidak tahu, Lembah Raja Obat ini baik atau jahat. Dia tidak tahu apakah Lembah Raja Obat ada menerima info, untuk menemani dia berakting. Jika tidak ada, harus bagaimana? Kingston Jiang pun mulai berpikir. 30-an orang ini berjalan dengan santai. Jarak tersisa ratusan meter. Orang Lembah Raja Obat melihat ada orang di depan pun berhenti. "Guru, dia Kingston Jiang." Seorang pemuda yang ganteng berbisik di samping telinga senior tua, "Sebelumnya aku pergi ke Jiangzhong, meskipun tidak berjumpa dengan Kingston Jiang, tapi ada melihat foto dia." "Ketua,
Gunung Tianshan sudah menyebarkan info, Kingston Jiang membunuh ketua sekte Gunung Tianshan, sekarang dia muncul di sini, pasti ada niat jahat. Ketua, harus lebih hati-hati, ujar para anggota Lembah Raja Obat. Dewa Obat melihat Kingston Jiang yang duduk di atas batu dan di sampingnya ada sebuah pedang, berjalan mendekati, dengan hormat berkata, Lembah Raja Obat ingin pergi ke Gunung Tianshan, kenapa Anda menghalang jalan? Kingston Jiang pelan-pelan berdiri, menarik pedang yang tertancap di tumpukan salju. Menarik pedang. Pedang mengarah ke segerombolan orang Lembah Raja Obat. Ingin membunuh kalian. Mendengar perkataan ini, murid Lembah Raja Obat pun tercengang dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kingston Jiang membunuh Jonathan Chen selaku ketua sekte Gunung Tianshan, sudah tersebar di dunia seni bela diri. Gunung Tianshan juga menyebarkan surat pembunuhan, untuk membunuh Kingston Jiang. Kingston Jiang, kamu jangan berlagak, mengira dirimu tidak terkalahkan. Ujar seorang tetua Lembah Raja Obat, lalu memarahinya, kamu sebagai Raja Naga Belantara Selatan, juga merupakan putra surgawi tentara api merah kota Jingdu, sekarang malah berkolusi dengan pihak jahat, apakah kamu tidak takut menerima karma? Kingston Jiang, kamu jangan sembarangan bertindak, jangan terjebak dalam siasat licik musuh. Kingston Jiang, letakkan pedang, kita bicarakan baik-baik. Ada yang emosi, juga ada yang takut. Lembah Raja Obat, meskipun sekte petarung kuno, tapi Lembah Raja Obat sebagian besar mendalami ilmu medis, jadi daya serang yang paling kuat hanyalah ketua lembah. Ekspresi Kingston Jiang sangat dingin. Menggerakkan energi Qi, bergerak maju. Kecepatan dia sangat cepat, hanya dalam sekejap mata muncul di depan murid-murid Lembah Raja Obat, pedang yang ada di tangannya pun mengarah ke dada Dewa Obat. Ekspresi Dewa Obat tidak berubah, melihat Kingston Jiang, kemampuanmu lebih kuat dariku, ingin membunuhku, aku tidak akan bisa melawan, tapi aku hanya ada satu permintaan, lepaskan murid-murid Lembah Raja Obat. Guru, Ketua. Para murid Lembah Raja Obat pun berteriak. Dewa Obat melambaikan tangan, menghentikan murid-murid yang dalam kondisi emosi. Melihat Kingston Jiang dan berkata, bunuhlah. Kingston Jiang juga tanpa belas kasihan menusuk badan Dewa Obat dengan pedang pidana yang ada di tangannya. Krot. Menarik pedang, darah segar pun bersemburan di permukaan salju, adegan yang sangat keji. Dewa Obat pun memuntahkan darah, badan pun pelan-pelan tumbang. Setelah menyerang, Kingston Jiang memutar badan dan pergi. Ah, Kingston Jiang, mati sana. Seorang murid menarik pedang, menusuk ke arah Kingston Jiang. Tetapi, murid ini masih belum mendekati Kingston Jiang, langsung terpelanting ke belakang oleh sebuah tenaga yang kuat. Kingston Jiang berjalan ke depan Bernard Qin. Bernard Qin melihat dia, dengan tenang berkata, menyuruh kamu membunuh semuanya, apa yang kamu lakukan? Kingston Jiang kembali duduk di atas batu, dengan tenang berkata, yang menjadi ancaman kalian hanyalah ketua Lembah Raja Obat, sisanya tidak akan mengancam kalian, kenapa harus membunuh mereka? Di kejauhan, ketua Lembah Raja Obat sudah terbaring di tanah, muka sangat pucat. Dia masih belum tewas. Melihat murid Lembah Raja Obat dan berkata, setelah aku mati, mayatku bawa ke Gunung Tianshan, setelah konferensi dimulai, biarkan ketua yang memutuskan. Selesai berkata, kepala dia pun miring ke samping, menghembuskan napas terakhir. Guru, Ketua. Di gunung salju ini, terdengar suara teriakan histeris. Bernard Qin pun mendekati. Para murid Lembah Raja Obat pun ketakutan dan mundur ke belakang. Dia berjongkok, memastikan napas Dewa Obat, menyadari benar-benar sudah mati, muncul ekspresi senang di wajahnya. Bernard Qin tidak menyusahkan murid Lembah Raja Obat, dia juga malah menyerang murid-murid lemah ini, lalu memutar badan ke depan Kingston Jiang dan memujinya, kakak Jiang, mantap. Bersambung.